Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Anafia. Perkenalkan, nama saya Siti Al-Fatani. Saya sebagai host di podcast ini. Dan di sebelah kanan saya ada Ustaz Zulki yang sebagai narasumber di podcast ini. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Saya mau tanya-tanya dan antaranya apa keberhasilan dalam mencari ilmu. Oke, terima kasih. Saya langsung menjawab pertanyaan. Pertama, apa kunci agar berhasil di dalam mencari ilmu? Begini, pertama perlu saya sampaikan bahwa mencari ilmu itu hukumnya adalah wajib, sebagaimana ditegaskan oleh Nabi, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu wajib untuk semua umat Islam, baik laki-laki ataupun perempuan. Lalu bagaimana agar mencari ilmu itu berhasil? Ini dikatakan oleh ulama, yahtaju tahsilul ilmi ila jibbisalasah. Agar ilmu yang kita cari itu bisa kita peroleh, maka butuh keseriusan, kesungguhan dari 3 orang. Yang pertama adalah orang yang mencari ilmu, butuh keseriusan dari orang yang mencari ilmu, butuh keseriusan dari orang yang mengajar, guru, butuh keseriusan dari orang tua. Ini harus komplit. Salah satu dari ketiganya ini tidak serius, maka keberhasilan di dalam mencari ilmu itu sangat sulit. Misal orang tuanya serius, gurunya serius, tapi anaknya tidak serius, dia tidak akan berhasil. Atau gurunya serius, anaknya serius, orang tuanya tidak serius, dia juga nggak akan berhasil. Jadi kunci di dalam mencari ilmu, agar ilmu yang kita cari itu kita peroleh, maka butuh keseriusan dari 3 orang tadi: murid, guru, orang tua. Itu yang pertama. Silakan. Yang kedua, lalu bagaimana cara kita bermanfaat? Ilmu yang kita peroleh agar bermanfaat. Agar ilmu yang kita peroleh itu bermanfaat, maka tentu banyak hal ya. Di antaranya adalah kita harus menghormati ilmu. Menghormati ilmu itu diantaranya ya menghormati kitab-kitab ilmu. Menghormati kitab ilmu itu termasuk adab di dalam meletakkan kitab-kitab ilmu, itu harus pakai adab. Makanya kata ulama itu kitab yang paling kalau ditaruh secara bertumpuk, kitab yang paling ada di atas itu harus kitab tafsir, baru kemudian hadis dan seterusnya. Itu adab, termasuk adab. Jadi itu menghormati ilmu, termasuk menghormati ilmu adalah menghormati kitab-kitab ilmu. Selain itu juga menghormati orang yang punya ilmu, lebih-lebih guru. Kalau ilmunya ingin manfaat, ilmunya ingin barokah, maka kita harus hormat kepada guru. Bagaimana hormat kepada guru? Ya tentu banyak cara hormat kepada guru. Di antaranya ya kita tidak menempati tempat yang atau tidak menduduki tempat duduknya guru ya. Tentu juga harus taat. Kalau diminta pertolongan oleh gurunya ya harus ikut, mau. Tentu selama itu tidak bertentangan dengan syariat. Kalau disuruh, ya nggak mungkin lah guru menyuruh muridnya melakukan kejahatan, kemaksiatan, tidak mungkin. Lalu apa hubungannya ilmu dengan adab? Hubungan ilmu dengan adab. Begini, ada hadis atau makalah saya lupa, cuma redaksinya begini: man la adabalah la ilmalah. Orang yang tidak punya adab, maka dia tidak punya ilmu. Artinya seberapa banyak pun ilmu yang kita miliki, tapi kita tidak punya adab baik kepada guru, kepada orang tua ataupun kepada masyarakat secara umum, maka kita ilmu yang kita miliki itu tidak bernilai di mata masyarakat. Adab ini sangat menentukan kebernilayan ilmu yang kita miliki. Semakin tinggi adab yang kita miliki, semakin tinggi pula nilai ilmu yang kita miliki. Semakin rendah
adab yang kita miliki, semakin rendah pula harga atau nilai dari ilmu yang kita miliki. Jadi sangat penting sekali ilmu dengan adab, dan ini tidak bisa dipisahkan. Mungkin Bapak bisa memberikan motivasi ya Untuk mencari ilmu ya, motivasi agar kita semangat mencari ilmu ya. Begini, ada pernyataan, ini sebagian mengatakan hadis, ini sebagian mengatakan makolahnya Imam Syafi'i, yang bunyinya begini: Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Orang yang ingin sukses di dunia, maka dia harus punya ilmu. Orang yang ingin sukses bahagia di akhirat, maka dia harus punya ilmu. Dan orang yang ingin sukses, ingin bahagia di dunia dan akhirat, juga harus dengan ilmu. Jadi ilmu itu adalah hal yang harus kita cari, harus kita miliki. Untuk apa? Untuk orang lain, bukan untuk kita sendiri, agar kita bahagia di dunia dan di akhirat. baik. Demikian podcast hari ini telah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.